Kalau saya jadi Pak Jokowi saya juga nggak mau. Dan kalau mereka masih tetap misalnya kemudian mengarahkan kepada Gibran, namanya politik, Bar. Menurut saya nggak ada masalah. Ya silakan aja. Peristiwa politik kan nggak pernah berhenti di satu titik. Iya, gini. Iya kan? Gini Kak Herma. Apalagi, mohon maaf. Ini kan sampai ada yang bilang Pak Prabowo mungkin karena sudah tua, ya kan, tinggal 3 tahun lagi usianya, nauzubillah min zalik gitu ya. Ini kan yang begini-begini juga sebenarnya nggak boleh, nggak juga bagus untuk disampaikan gitu. Nanti kita ke situ. Enggak, Bar. Saya terus terang, Bar, saya terganggu, Bar, dengan yang begini-begini. Makanya kita bicarakan Kakak Irma. Iya, maka saya sampaikan kepada kita semua, nggak apa-apa mereka menggugat, silakan. Nah, sekarang kan Pak Jokowi juga sudah melakukan langkah hukum. Ya sudah, selesai. Nah, oke. Gini. Sebenarnya kita kita udah maju pembahasan ini. Pada posisi Pak Jokowi, kita tidak bisa sesederhana itu memahami dia. Yeah. Bahkan Pak Jokowi pun tidak boleh sesederhana itu menyikapi ini. Ini adalah efek dari ketokohan. Yeah. Ini adalah efek dari betapa besar harapan, cinta bahkan kepada satu orang. Dan kepada Pak Jokowi harus diakui itu ada barang itu. Cinta, ketokohan, harapan segala macam. Yeah. Maka kemudian ketika ada masalah seperti ini, ada orang yang menggugat, sudah terjadi. Tapi juga adalah sesuatu yang logik jika kemudian dilakukan langkah yang tidak perlu terlalu rumit. Tadi Ferdinand menghubungkan seperti ini. Ini belum apa-apa, ini tampaknya ada tujuannya nih, politik lah segala macam. Kenapa sih kita harus memaksa Jokowi untuk menerima, menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah? Itu yang saya maksud tadi. Kenapa? Nggak perlu juga kalau menurut saya. Gini Karma, coba. Nggak juga loh ya. Gini, maksud saya gini, itu tadi yang saya maksud karena bahwa tidak merusak bangsa ini, tidak merusak ekonomi bangsa ini, tidak merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Iya, makanya tadi kan saya sudah keluarkan bahkan sejak awal saya mengatakan tapi gini. Nggak bisa dipaksa untuk kemudian Pak Jokowi ini dipaksa untuk palsu, kenapa? Harus jawab. Kalau ya, ternyata asli terus mau bikin apa? Sebenarnya kesimpulannya itu. Tapi lagi-lagi kita belajar bagaimana bernarasi di ruang publik kita menyangkut dengan situasi yang tadi mengatakan receh. Bisa lah kita gunakan seperti itu. Tapi pada posisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Dia seorang tokoh, 10 tahun jadi presiden gak gampang itu. Kalau menurut saya pribadi ya, saya bilang sederhana. Ini bukan suatu hal besar. Tidak menyebabkan sendi-sendi ekonomi bangsa ini runtuh, iya, benar. Ya kan? Iya, tidak menyebabkan moralitas bangsa ini menjadi hancur karena itu. Iya, benar. Apa masalahnya? Setuju itu. Dan ketika misalnya mereka pun melakukan demonstrasi. Bela Jokowi sih boleh, tapi kalau sampai mempermalukan orang lain tanpa bukti jelas, itu bukan membela, itu justru merusak kredibilitas yang dibela. Irma Suryani bukannya mengedepankan fakta, malah membangun narasi emosional yang semakin merusak iklim politik kita. Irma Suryani seolah lupa bahwa politik itu soal kebenaran, bukan sekadar pembelaan buta. Tuduhan ijazah palsu yang tidak jelas, malah dibalik jadi sandiwara politik di podcast. Apakah ini yang disebut argumen, atau justru pengalihan isu? Kalau kamu setuju, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe untuk konten kritis dan tajam lainnya. Karena suara kita penting untuk jaga Indonesia tetap waras.